Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita lagi. Beliau bertanya, "Mas, coba jelaskan Rasulullah itu secara ilmu fikih, syariat, secara ilmu tasawuf, kemudian secara tauhid. Seperti yang panjenengan katakan, ada 3 kedudukan Rasulullah." Ya, jadi yang sering dibahas ada 2. Ada Rasulullah secara syariat, ada Rasulullah secara hakikat. Namun kita sesuai rukun agama itu adalah 3. Sesuai di hadis Jibril itu ada 3. Iman, Islam, ihsan. Fikih, tasawuf, tauhid. 3 dulu ini aja kita pegang. Rukun ad-din. Rukun itu ketika salah satu tidak dikerjakan batal. 13 rukun solat. Kalau kita 13 rukun solat, niat tidak ada, tertib tidak berjalan, oh saya maunya ini duduk dulu aja, nanti berdirinya, tidak tertib, tidak sah mendirikan solat. Itu secara fikih rukun. Nah, sama dengan rukun agama, ada 3. Nah, di sini kita akan bahas tentang Rasulullah secara fikih, Sayyidina Rasulullah secara tasawuf, dan Sayyidina Rasulullah secara hakikat, tauhid. Jadi secara tauhid kita tahu, ya, secara tauhidnya yang sebenar-benarnya la maujud illallah. La maujuda bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah. Ini bahasa tauhid. Artinya hanya Allah yang maha berdiri sendiri dengan bayangannya, yaitu kenyataannya, mazhar bayangan-bayangannya. Jadi bayangan itulah yang disebut makhluk. Jadi hadirin semulakan, secara tauhid, ini tauhid dulu ya, Rasulullah, hakikat Rasulullah itu adalah sifat Allah. Hakikat Rasulullah itu adalah sifat Allah secara tauhid. Sifat ini apa? Sifat ini adalah kelakuan zat. Kelakuannya zat. Nah, oke, yang satu ya. Kemudian secara ilmu tasawuf, Sayyidina Rasulullah atau Nur Muhammad, Nur Sayyidina Muhammad, ini adalah awal-awal yang dijadikan Allah. Awal-awal mula yang dijadikan Allah adalah Nur Nabimu ya Jabir. Nur Nabimu ya Jabir. Aku ini dari Allah, semua mukmin daripadaku. Itu kata Nur Nabi Muhammad. Itu kata Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad itu awal-awal yang mula dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna makrifat seseorang kalau tidak mengenal apa awal-awal mula yang dijadikan Allah. Itulah Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad. Di mana kalau kita ini ya martabat 7 itu di martabat keempat. Di situ Nur Nabi Muhammad yang pertama sebelum ada alam semesta. Secara tasawuf, secara syariat, yang dimaksud Rasulullah atau yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Nah, secara wujud, oke. Secara fikih, secara syariat, wujudnya Nur Muhammad yang mazhar kenyataan Nur Muhammad yang paling sempurna, ini mazhar loh ya. Kenampakan Nur Muhammad yang paling sempurna secara syariat dan diutus sebagai nabi terakhir adalah baginda Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, nabi terakhir, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, Khataman Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Habibana Muhammad Rasulullah
Sayyidul Wujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara fikih, secara tasawuf, mana rupa nur Nabi Muhammad? Rupa nur Nabi Muhammad, ketika nur Nabi Muhammad itu yang meliputi alam semesta masuk ke tiap-tiap wadah, bentuknya ya seperti wadah itu. Bentuknya seperti wadah tadi. Ini secara tasawuf. Jadi nur Nabi Muhammad itu ada pada ruhani kita, nyawa kita itulah nur Nabi Muhammad secara tasawuf. Mana nur Nabi Muhammad? Ini nafas. Yang di dalam ini nyawa, gerak-gerak ini, perut ini, kembang kempis itu nur Nabi Muhammad tuh Rasulullah tuh. Itu Rasulullah secara tasawuf, Rasulullah secara tasawuf. Nah, secara hakikat wujudnya yang asli secara tauhidnya bagaimana Rasulullah, Mas? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada wujud. Artinya tidak ada bentuk, tidak berbentuk, tidak berjirim. Sebenar-benarnya sifat itu loh yang kita maksud tauhid. Rasulullah secara tauhid tidak ada bentuk. Rasulullah secara tauhid tidak punya bentuk. Saya ulang, Rasulullah secara tauhid sebenar-benarnya, hakikat sebenar-benarnya tidak mempunyai bentuk. Hakikat sebenar-benarnya Nur Muhammad Rasulullah adalah sifat Allah tidak lain daripada Nurullah, Nurullah tidak lain daripada Allah Ta'ala. Tauhid. Secara tasawuf, di mana Nur Muhammad itu singgah wadahnya, begitu juga bentuknya. Secara tasawuf. Hakikat Rasulullah secara tasawuf. Secara syariat, nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita selalu langsung saja begini, semua Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, salahkah itu? Betul, tidak salah. Tidak salah sama sekali. Itu kita bicara tauhid. Yang memberi syafaat Allah. Yang memberi syafaat Allah. Salahkah? Tidak. Namun ketika kita ini orang belajar tasawuf, adab dan akhlak, siapa sebenarnya itu? Mazhar-mazhar seluruh makhluk di dunia itu siapa? Makhluk itu siapa? Hakikat Nur Muhammad. Oke, Nur Muhammad masih makhluk kaya. Masih ya? Oke, yang martabat keempat. Nah, secara tasawuf masih makhluk. Sebenar-benarnya kita naik ke tauhid di martabat 1 sampai 3, nur ilahiyah itu disebut juga Nur Muhammad itu. Itu siapa itu? Sifatnya Allah, tidak lain juga daripada zatnya Allah. Zat Allah tidak lain daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi hakikat sebenar-benarnya memang bukanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenar-benarnya memberi syafaat. Betul itu. Tapi ada tapinya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mutu qabla antamutu sampai baqabillah. Jadi yang kelihatannya secara syariat beliau yang mengatakan akulah yang memberi syafaat. Akunya itu akunya siapa, Bapak Ibu? Akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara tauhidnya. Sama dengan ini yang memberi hakikat, yang memberi penglihatan itu Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkuasa Allah, yang berkehendak Allah. Kan hakikat begitu kan? Salahkah? Tidak. Tapi secara ilmu tasawuf, kita tidak beradab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara tasawuf, baik secara syariat. Saya kembali lagi kepada diri masing-masing ya, karena banyaknya kita mempelajari ilmu ma'rifat, ilmu tauhid. Bahkan kita itu sangat
jarang sekali menyebut Rasulullah, jarang sekali menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu secara syariatkah, secara tasawufkah, secara tauhid. Kita ini langsung Allah saja, Allah saja. Salahkah? Tidak salah, benar. Benar. Yang memberi syafaat siapa? Bukan makhluk, Allah. Betul Allah. Allah itu yang mana? Yang maha suci, meliputi segala sesuatu. Mana dalilnya maha suci? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Nurnya meliputi langit dan bumi. Satu dalil untuk orang yang betul-betul sudah mencicipi rasa itu, satu dalil saja. Dia tidak perlu lagi dalil-dalil yang terlalu banyak. Satu saja dia yakini dalil itu, dan sudah dia rasakan, sudah dia buktikan berkahnya semua. Itu yang dipegang. Daripada orang-orang yang buta mata hatinya seperti kita ini, biar 100 dalil diperlihatkan di dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak akan mau. Tidak bisa. Kalau sudah ketutup kita ini mental sudah. Itu secara syariat. Jadi hadirin sekalian, yang memberi syafaat itu hanyalah Allah. Hanya Allah. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mazhar. Mazhar, tahu mazhar ya, bayangan ya. Bayangan dari bayangannya Allah yang paling sempurna. Mazhar af'al Allah yang paling sempurna. Secara tauhid, mazhar af'al Allah itu apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Sebenar-benarnya tauhid itu letaknya di dalam. Apa tauhid itu letaknya di mulut, di syariat? Apakah jasad kita ini, batang tubuh kita ini mau ditauhidkan juga? Tidak. Maka kita mempelajari kedudukan. Ada kedudukan syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Kalau kedudukan syariat itu di batang tubuh, thariqah di hati, hakikat di nyawa, di rasa-rasa, sir, rahasia, makrifat. Kalau makrifat tuh bukan lagi rasa-rasa, sirna rasa, tidak ada rasa, itu sir. Kedudukannya makrifat. Jangan jasad ini mau dimakrifatkan. Oh kita mas kalau sudah belajar makrifat, secara syariatnya bagaimana nih mas? Makrifat secara syariatnya bagaimana nih? Kan begini mas, kalau disyariatkan, kalau mengambil mangganya orang itu kan dosa ya. Kalau di makrifat bagaimana mas? Mas waras yuk. Waras ulul albab adalah orang-orang yang berakal, yang mempergunakan akal robbaniyahnya. Waras yuk. Ketika seseorang mencuri mangga, kenapa lagi nanya hukumnya di mana? Hukumnya syariat ya tetap tidak berubah. Hukumnya syariat pada jasmani, yang makrifat bukan jasmani. Kecuali fana zohir majazub. Gila. Gila, orang gila mencuri mangga. Siapa yang mau marah? Ditangkap polisi juga tidak. Orang gila lempar batu rumahnya orang, siapa mau penjara? Enggak. Paling kita lari. Kalau kita bati-bati, kita juga sama-sama gila. Nah, itu syaratnya tidak berakal. Ini masih ada akal. Kemudian kedudukan ma'rifat, sekali lagi hadirin semuliakan, kedudukan ma'rifat di sir. Sir terdalam sekali itu. Kalau thariqah, di hati. Tasawuf itu bagian-bagiannya. Hakikat dirasa, tauhid itu dirasa tauhid. Jangan kita tauhid keluarkan, nanti jadinya serba salah. Tawassul nanti salah.
La ilaha illallah salah, ziarah kubur salah. Karena kedudukan tauhid dikasih di syariat, atau kedudukan adab di toriko kan adab akhlak ya. Tidak cium tangan sama orang tua, itu kan adab akhlak. Dibilang syirik. Ini tauhid kebablasan. Begini, ketika seseorang mencium hajar aswad, ini kan adab ya, tasawuf ya. Kalau rasanya, rasa hakikatnya, tauhidnya itu melenceng ke batu itu, ke hajar aswad, itu syirik. Tapi kalau tembus kepada di balik hajar aswad itu, yang punya hajar aswad, itu tidak syirik, Pak, Bapak. Kita memutari Ka'bah tawaf. Kalau kita menyembah Ka'bahnya, rasanya ke Ka'bah, menyembah Ka'bah, itu syirik. Kalau menyembah Tuhannya Ka'bah yang meliputi segala sesuatu, di mana syiriknya, Bapak Ibu? Karena kita selalu salah paham dalam menempatkan kedudukan. Begitu juga dengan berguru. Kalau ditanya gurumu siapa? Allah. Salahkah tidak? Salah? Tidak salah. Tapi secara ilmu tasawuf, secara ilmu syariat kan, itu keliru. Secara ilmu tasawuf kita belajar ya, hakikat Rasulullah secara tasawuf. Jadi kita belajar sama guru-guru kita itu pandang nur Rasulullah di situ. Pandanglah nur Muhammad, jangan memandang guru. Oke? Pandang Rasulullah. Semuanya hakikat Rasulullah. Tapi ketika menyampaikan ilmu, ilmunya siapa? Secara tasawuf ilmunya Rasulullah. Syirik nanti Mas, Rasulullah kan tidak punya ilmu. Ini bab tasawuf, Pak. Bab tauhidnya tetap rasanya itu kepada Allah. Namun hadir kolbunya itu kepada Nur Muhammad. Rasanya tetap Nur Muhammad, tembuskan kepada Allah Ta'ala, itu baru tidak syirik. Oke? Jadi ketika kita belajar sesuatu, terus ditanya orang, guru saya Allah Ta'ala, benarkah? Benar. Terus secara tasawufnya guru kita Rasulullah, benarkah? Benar. Tapi ilmu-ilmu syariat itu menuntut juga gurunya siapa. Kemudian setelah berguru pun direstui enggak sama gurunya untuk menyebarkan ilmu itu. Lah kalau bilang semua kan ilmunya Allah, betul. Tapi kalau kita tidak direstui sama mazhar kenyataan afal Allah, yang itu juga ilmunya Allah, halal apa tidak? Berkah apa tidak? Tidak berkah. Secara syariat, secara tasawuf itu sudah kurang beradab, su'ul adab. Orang yang su'ul adab kepada wali-wali Allah, kepada ilmu-ilmu Allah yang ditajalikannya, maka itu sama su'ul adab kepada Rasulullah. Su'ul adab kepada Rasulullah, tauhidnya, hakikatnya su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandai-pandai mendudukkan, pandai-pandai memandang jasad. Tidak mau kita belajar, Pak. Tidak mau. Ego hawa nafsu tidak mau. Kita pernah rasakan juga waktu dulu di Magetan itu, mondok di Temboro. Kita sudah umur 20-an lebih. Ya, 20-an lebih. Kemudian ustadz yang mengajar itu umur 15 tahun sudah ustadz, Pak. Bawa kayu kemana-mana, kita diusir kayak ayam. Itu sempat terlintas ego karena memandang umurnya 15 tahun sudah ustadz kita. Tapi kalau memandang ilmunya hakikatnya itu Rasulullah, ilmu dari segala sumbernya daripada Rasulullah itu makhluk, oke? Tauhidnya sebenar-benarnya adalah sumber aslinya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada ego, Pak. Tapi kalau kita memandang ininya, memang betul-betul susah betul kita memandang ini.
Nah, selama kita ini tidak mendapatkan restu, tidak mendapatkan restu daripada ilmu halal-halalnya, daripada ilmu Allah yang pada mazhar itu, kita sul adab. Terus terang sedikit cerita, saya secara syariat tasawuf, saya orang yang paling tidak berani, ini secara syariat ya, saya orang paling tidak berani mengambil amalan, meskipun amalan ayat kursi 3 kali tanpa saya ketemu langsung ijazah, kemudian disuruh ijazahkan ke orang. Apalagi sekedar hanya baiat talqin toriko kemudian mau dijazahkan ke orang, saya paling khawatir. Jangankan toriko, amalan, ya kafi ya ghani ya fattahu ya rodak, atau ya habibi ya rahman ya wahabu ya Allah, atau ayat kursi, atau solawat yang sudah memang betul-betul ada dalam hadis diijazahkan Rasulullah, tetap juga saya tidak berani saya kalau tidak ada restu. Kenapa? Berarti kamu masih memandang makhluk, mas. Tidak. Adab, tasawuf, syariat. Tidak beradab kita kepada ilmu-ilmu Allah yang dianukan, kepada Rasulullah kita tidak beradab. Kepada Rasulullah tidak beradab kepada Allah. Kita bukan Allah, Pak. Kita belajar ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, bukan mau menjadi Allah. Kalau kita Allah enak. Bisa semaunya. Itu Allah. Kita bukan Allah. Lantas kan kita kan hakikatnya tidak ada, mas. Tahu nggak kedudukan hakikat di mana, mas? Hakikat tuh di dalam. Oke lah. Secara syariat diadakan nggak? Secara syariat kenyataan kenampaan ini, secara syariat diadakan, namun hakikat kebenarnya memang tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu kan berbicara ke dalam, mas. Sama dengan ini, yang melihat Allah, oke, yang mendengar Allah. Salah apa tidak? Siapa yang berani salahkan kalau bahasa tauhid? Tapi kalau ketika kita mengatakan begini, yang melihat Allah, yang anu Allah, nanti lama-lama semua jadi Allah. Yang naik motor Allah. Nah, ini yang bahaya. Su'ul adab. Orang yang su'ul adab itu berbahaya. Jadi itu peringatan juga bagi kita bahwa tiga-tiganya, keempat-empatnya tahu kedudukannya, dipelajari bareng-bareng di akhir zaman ini. Bukan jangan tauhid terlalu tauhid kebablasan, akhirnya tawassul. Tawassul itu untuk Nabi kan makhluk itu. Untuk apa? Makhluk. Coba dipikir yang waras dulu, tafakur dulu baik-baik. Ya, jangan kita itu kemelinter. Kalau bahasa Jawanya itu kemelinti apa? Kemelinter begitu. Nah, begitu. Jadi kita kalaupun diberikan ilmu yang hakikatnya ilmu itu ilmunya Allah, oke. Secara restu tidak direstui, kalau saran saya jangan sebarkan. Karena itu hakikatnya Allah tak merestui. Tapi kalau guru merestui, apalagi sudah menjalani mujahadah, riyadhah, bukan ini bertahun-tahun dalam kelambu misalnya, suluk satu dan sebagainya, kemudian diangkat menjadi khalifah dan sebagainya, terus disuruh sebarkan, kenapa mau berhentikan? Orang-orang yang diambilkan ilmu saja suruh sebarkan, kenapa mau dihentikan? Ijazah, sanad, rantai dan semuanya itu bisa dipalsukan kah zaman ini? Jangankan ijazah, Pak, semuanya bisa dipalsukan zaman sekarang. Tapi keilmuan itu barokahnya tidak bisa dipalsukan. Tarekat Khidiriyah Yusufiyah sudah kurang lebih 600 tahun berjalan dari turun-temurun, rantai-rantai itu tidak putus. Meskipun satu khalifahnya tidak jadi menjadi keuntungan kerugian, tidak menjadi keuntungan kerugian, dan ini jalur mastur. Makanya ketika guru kita di Naqsabandiyah, mursyid kita Syekh Buya Mustari Al-Baronti mengatakan, jangan sebarkan
Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Talqin Baiat Online. Cek video saya dari awal sampai akhir, adakah saya membaiat mentalkin online Naqsabandi Khalidiyah? Ada tidak? Tidak ada. Yang saya talkin itu pun di Google Meet, itu bukan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, itu Khidiriyah Yusufiyah, jalur Nur Muhammad. Saya tidak pernah berani, apapun sebutuh apapun orang itu dengan Naqsabandi Khalidiyah, nanya-nanya tentang 7 lataif, saya sekat. Tanya, bisa dicek. Orang yang kenal bisa dicek. Jangan tanya orang yang baru 1 hari ketemu baru langsung menyimpulkan. Tanya yang satu rumah, yang dekat, tetangga, atau berkali-kali ketemu, itu yang baru bisa menyimpulkan. Kalau cuma 1 kali ketemu begini langsung menyimpulkan, tidak bisa. 1 kali bertemu Allah langsung menyimpulkan kenal Allah, ya tidak bisa lah. Nabi bilang Allah, siapa ini orang sok kenalnya, sok akrabnya, padahal dia tidak tahu sampai kedalaman-kedalamanku. Jadi hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tidak beradab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mengaku umat Nabi loh ya, selain itu kita tidak keluar kemana-mana. Bagi yang mengaku Thariqatul Muhammadiyah, bagi yang mengaku ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita ini semakripat-rifatnya, setauhid-tauhidnya, tingkat apapun menurut kita, tingkat tinggi keadaan sebagainya, tidak akan seseorang itu menjadi nabi dan rasul, tidak bisa. Itu pesan saya Yusuf juga. Sehebat-hebatnya makrifat kita, itu kan perasaan kita saja. Iya kan? Perasaan kita ini wali-wali, raja ganjil lah, raja kutub lah, kutub aulia lah, al-gaus lah, dan semuanya perasaan kita. Tidak gampang jadi wali. Wali 124.000 loh. Kalau orang 2 kalimat syahadat sudah wali am. Oke, wali-wali kecil. 124.000 nur-nurnya itu tidak gampang itu. Bukan manusia yang melantik, bukan manusia sekarang yang melantik, Nabi Khidir. Ketemu langsung. Kalau mau tahu, tidak boleh dibiarkan terus. Ketemu langsung dengan Nabi Khidir. Bukan Khidir hakikat, langsung Nabi Khidir. Di mana mas tempatnya? Saya tidak tahu. Lah saya tidak tahu. Ya harus ketemu Nabi Khidir, dan disahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pembohong besar kalau kita ini mengaku wali. Misalnya kita merasa, jangankan mengaku, merasa saja wali. Pembohong besar kita ini, dajjal memang kita ini. Itu disahkan sama Nabi Khidir, tidak malu kah? Orang-orang dari Jabal Qop terbang-terbang ke sana kemari yang tidak kelihatan, hadir dan sebagainya, lihat kelakuan kita macam ini. Macam ini. Itu baru mazhar af'al Allah Ta'ala. Kita panggil, ya syekh, ya syekh, ya syekh, ya syekh. Syekh ini, tawassul kepada syekh ini dan ini. Tidak tembus. Karena banyak sebab, faktor sebabnya. Pertama, kita memandang makhluknya. Setelah kita juga langsung ke Allah, tauhidkan ke Allah. Oh iya, langsung ke Allah saja semua. Tidak melalui itu, langsung saya, guru saya Allah. Tidak beradab lagi, lain lagi ceritanya. Jadi tiga-tiganya dapat. Fikih, tasawuf, tauhid. Nah, kalau kita belajar kepada seseorang, misal bertemu seseorang, bahkan bertemu hewan, melihat suatu pelajaran, baru kita tertahan di makhluknya, itu syirik. Kita langsung kepada Allah. Untuk apa tawassulan? Langsung aja kepada Allah. Betul itu, memang betul. Tapi usul adab. Tapi itu nanti terserah masing-masing ya. Artinya kita ini di sini aja.
Maukah tauhidkan jasadnya, tubuhnya, hatinya, nyawanya, rahasia sekaligus tauhid semuanya, terserah. Hatinya mau bertauhid silakan, jasadnya mau bertauhid yo silakan. Embuh karep kita mawon, karep dewe mawon. Jadi begitu hadirin semulakan. Tapi kalau orang yang menggunakan akalnya dengan baik, ini secara syariat ya, yang diberi hidayah rahmat oleh Allah, Allah akan menggerakkan dia dalam akal yang robbaniyah, ulul albab, mampu mendudukkan kedudukan. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Jadi ketika ingin berhubung kepada nur Nabi Muhammad, secara tasawuf ada nur Nabi Muhammad yang meliputi segala sesuatu dan masuk masing-masing di dalam dirimu. Itu secara tasawuf, dan wujudnya secara tasawuf, di mana nur Nabi Muhammad itu singgah wadahnya. Itu masuklah ke diri, ya Sayyidi ya Rasulullah, panggillah ya Sayyidi ya Habibullah ya Maulana. Rasakan itu yang di batinmu. Itulah hakikat, itulah nur Muhammad Rasulullah secara tasawuf. Wujudnya ya dirimu. Namun wujud aslinya sebenarnya tidak ada wujud, tidak ada bentuk. Namun mazhar yang paling aslinya, yang paling betul-betul sempurnanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sekalian assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, masuk batinkan terus, panggil terus ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nanti ketika Allah akan menjadikan kun fayakunnya, dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam mimpi, dalam keadaan berjaga. Loh, kok bisa berjaga, Mas? Nabi Muhammad tidak meninggal, Mas. Tidak meninggal. Tidak juga dikuburnya beliau, itu kan secara syariat saja. Wali-wali saja itu tidak meninggal. Maksudnya ya memang kan semuanya, Mas, tidak meninggal. Maksudnya tidak meninggal di sini tidak dicabut, Mas. Dia hanya pindah masuk dimensi lain saja, dilapisi oleh nur ilahiyah jadi tidak kelihatan. Di mana Jabal Qaf, Mas? Di mana Jabal Qaf, Mas? Di mana kedudukan yang suci yang meliputi segala sesuatu itu, Mas? Makanya coba kita lihat langit itu, Mas. Di sana ada bulan. Nah, bulan di atas itulah gambaran bumi kita, luasnya. Nah, di sekitar bumi, di sekitar bulan itu ada langit dan sebagainya. Ini langit ini kalau pagi-pagi. Nah, warna langit itu dari siapa, Mas? Kalau bukan dari Jabal Qaf. Jabal Qaf. Apakah ada masjid di sana? Banyak masjid, Mas. Katanya sih. Saya juga masih katanya. Nah, begitu hadirin. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mampu secara syariat ya, secara syariat, secara tauhidnya dimampukan, Allah yang mampu. Oke. Diberikan hidayah, kedudukannya dijaga. Jadi mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.